Selamat datang di YouTube channel Bola-Bolaan. Gimana, seruputannya kedenger nggak guys? Ya guys, kalau gue terlihat letih, lesu, mohon dimaafkan. Masih agak sedikit kesel bisa kalah sama Cina, timnas Indonesia. Pasti hampir sebagian besar yang mendukung timnas Indonesia, termasuk gue, merasa sedih Indonesia bisa kalah sama Cina dan terheran-heran. Yang senang Indonesia kalah mah ya cuma 5% aja lah. Udah, tapi gak usah dibahas siapa-siapanya guys. Di komentar di platformnya, di IG, di TikTok, di YouTube, banyak yang menyalahkan strategi STY guys pas lawan Cina. Kalau dari gue pribadi pengamatannya justru ada dua sudut pandang guys. Yang pertama, sangat disayangkan kenapa STY selalu merubah winning eleven-nya. Bahkan rasa-rasanya STY tuh belum punya winning eleven atau formasi bakunya gitu. Jadi kalau yang diganti 1-2 itu masih wajar, masih normal. Nah di pertandingan lawan Cina itu susunan formasi yang atau pemain yang di starting eleven itu sama sebelumnya lawan Bahrain itu yang beda 4 pemain. Nah itu yang ada suara gerinda guys. Mudah-mudahan gak kedenger jelas ya. Oke lanjut. Nah yang disayangkan itu STY selalu merubah-rubah susunan pemain. Itu yang pertama, sudut pandang dari gue itu sangat disayangkan. Tapi sudut pandang gue yang kedua adalah tentu STY itu punya alasan kenapa susunan formasinya seperti itu. Kenapa pemain-pemain yang diturunkan itu orang-orang itu ya. Karena pasti gak ngasal-ngasalan. Pasti itu berdasarkan riset, analisa dan lain sebagainya. Nah tadi Gerinda, sekarang ada ketok-ketok palu. Sorry ya guys ya, ada tetangga gue lagi kuriak. Kuriak itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kuriak. Ya itu lagi ada bangun memperbaiki rumah lah, kuriak tuh ya. Aing aya we ya, renovasi rumah. Nah, gue ulangi ya. Jadi ada dua sudut pandang guys dari gue. Gue tidak menyalahkan formasi, enggak. Tapi dari sudut pandang gue dua. Yang pertama, sangat disayangkan STY selalu merubah-rubah starting line up-nya. Belum ada formasi baku atau winning eleven-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelatih manapun ketika menurunkan susunan formasi 11 pemain itu adalah hasil analisa, hasil pemikiran dia, hasil evaluasi dengan pelatih-pelatih staff yang lain. Mungkin juga dengan melihat pertandingan si lawannya. Ketika 11 pemain sudah rilis, sudah turun, sudah main, artinya semua formasi yang sudah disiapkan harus bisa diaplikasikan di lapangan dengan baik oleh pemain. Nah itu yang pengen gue highlight guys. Terutama di babak pertama. Lagi-lagi babak pertama. Kalau lu inget pas lawan Bahrain pun babak pertamanya kan kurang kan. Baru di babak kedua pas lawan Bahrain Indonesia lebih baik. Nah di pas lawan Cina pun seperti itu guys. Sebenarnya di menit awal gitu ya, formasi itu terlihat akan jalan baik. Tetapi banyak kesalahan-kesalahan pribadi yang seharusnya tidak dilakukan kalau menurut gue guys. Nah hal itulah yang membuat skema yang sudah disiapkan pelatih tidak berjalan dengan baik. Lo kalau nonton banget gitu ya pasti tahu lah. Ketika serangan udah dibangun, tahu ada pemain yang salah umpan. Dari kiri nyerang, tahu ada pemain yang salah posisi, salah posisi, mau ngomong positioning, salah posisi. Bahkan golnya Cina itu mah giveaway guys. Sangat disayangkan Shen Patinama itu ya Allah greget ya. Itu kesalahan banget. Tapi lagi-lagi manusia adalah tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi gini guys, kita mundur dulu guys. Nih mundur dulu ya. Gini. Ada yang namanya kompetisi itu kan macam-macam ya. Ada yang namanya liga. Ya kan? Ada yang namanya penyisihan grup atau babak penyisihan nih. Kalau liga itu kan pertandingan banyak nih. Contoh lah Ligue 1. Ligue 1 teh berapa klub ya? Ligue 1 Indonesia 18. Oke, 20 kali ya. Nah, Liga Inggris lah, jangan Ligue 1. Anggaplah Liga Inggris nih. Liga Inggris kan ada 20 tim nih. Berarti kan 38 pertandingan. Ketika lu melakukan kesalahan di pertandingan pertama, lu perbaiki di pertandingan kedua.
Kalau ada kesalahan lagi perbaiki di pertandingan ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-11, ke-15, ke-20. Masih banyak pertandingan di mana lu bisa memperbaiki penampilan. Nah, kalau ini sifatnya kualifikasi, penyisihan grup itu harus menganggap semua pertandingan final. Jadi lu tidak boleh melakukan kesalahan. Karena pertandingannya cuma sedikit. Kalau lu kalah, kalau lu bermain tidak baik, ya udah selesai. Kalau di liga kan banyak pertandingannya, lu bisa merubah penampilan, bisa memperbaiki penampilan. Kalau ini sekarang kita sisa match 5 ya, 5 pertandingan lagi. Ketika lu melakukan kesalahan ya belum tentu nanti di pertandingan selanjutnya lu dikasih kepercayaan lagi sama pelatih kan. Nah, balik lagi ke kesalahan Shane Patinama, jadinya anti klimaks guys. Kasihan juga nih sama Patinama. Di pertandingan Bahrain dia nggak main, tapi dia ada aksi heroik lah yang dinilai netizen Indonesia. Wih keren nih Bang Patinama. Tahu-tahu pas nasionalismenya tinggi gitu ya. Wah viral tuh dia rame. Anti klimaks pas lawan Cina diberikan kesempatan karena Sandy Walsh pun kan Patinama mengganti posisi Sandy Walsh ya. Sandy Walsh diganti Asnawi. Nah posisi sebelah kiri diisi sama Patinama ya. Kalau pas lawan Cina teh siapa Pak Topik? Yang di sebelah kiri, Verdong, ya kan? Verdong turun jadi trio back kan, diganti sama Patinama posisinya. Nah, Patinama sangat disayangkan penampilannya kurang maksimal. Bukan hanya Patinama ternyata guys, banyak pemain yang diberikan kesempatan main dari menit awal, tapi sangat disayangkan tidak bermain maksimal. Hasan Patinama, El Capitano, Asnawi Mangko Alam. Terus satu lagi tuh siapa? Yang babak pertama diganti tuh? Nathan. Max Hilgers mah karena cedera ya kan. Nah, balik lagi di babak pertama itu gol pertama Cina itu giveaway, jelas-jelas itu giveaway, kesalahan individu. Bahkan gol kedua Cina pun dari counter attack berawal dari kesalahan lini tengah. Salah antisipasi, di counter sama Cina, ya udah terjadilah gol. Nah, masuk ke babak kedua, lagi-lagi pasti STY punya alasan lah. Selalu di babak kedua itu, coba kita lihat pertandingan pas lawan Bahrain juga ya. Babak kedua kan terjadi perubahan, lebih baik mainnya. Nah, pas lawan Cina pun sebetulnya di babak pertama ketika skemanya berjalan baik pun harusnya bisa bermain bagus. Karena nih ya, sebelum ke babak kedua nih statistik dulu guys, lupa kelewat guys. Nih, waktu babak pertama ini menarik nih guys. Possession kita di babak pertama 75%. Gila, Cina dikurung habis-habisan guys. Shot Indonesia 5, shot Cina 5, shot on target Indonesia 4 loh. Shot 5, on target 4. Ini on target 4 loh, banyak. Sedangkan Cina shotnya 5, on target 3. Tapi possession kalah telak. Yang mencengangkan apa coba? Itu kan statistik babak pertama ya. Kita maju sedikit dulu ke statistik babak kedua. Kan di babak pertama shot Cina 5. Di babak kedua shot Cina gak nambah loh, tetap 5. Artinya dikurung habis-habisan. Sedangkan Indonesia di babak pertama shotnya 5. Di babak pertama shotnya 5. Di babak kedua shotnya 14. Itu ada 9 shot. Berarti kan Indonesia sangat menguasai pertandingan. Nah lagi-lagi di babak pertama, gue tuh memang sangat meng-highlight babak pertama guys. Sangat disayangkan 2 match berturut-turut babak pertamanya tuh tidak bermain maksimal gitu. Harusnya kan ketika di Bahrain babak pertamanya tidak bermain bagus, jadi evaluasi dong pas lawan Cina, susunan pemain. Selain pemain yang sangat disayangkan diturunkan oleh STY, ada juga pemain yang sangat disayangkan dimainkannya telat. Ada 2 sih yang gue highlight. Yang pertama Rizky Ridho. Ini pemain ya, dari match pertama lawan Saudi mainnya bagus loh. Coba lo flashback ya. Pas lawan Saudi bagus, pas lawan Australia juga bagus. Lawan Bahrain kan dia main babak kedua nih, bagus. Nah, yang gue heran kenapa Rizky Ridho gak main dari menit awal pas lawan Cina. Ya kan? Waktu lawan Bahrain kan ada Jordi Amat tuh, Max Hilgers, Jordi Amat, Bang J. Nah, kenapa pas lawan Cina
nggak balik lagi Rizky Ridho jadi starting line up gitu. Marcel Gers, Bang J, Rizky Ridho. Nah itu yang disayangkan. Jadi Verdong bisa ke posisi aslinya. Kenapa memaksakan Verdong jadi center back, trio lini belakang, dan memainkan Sen Patinama? Itu yang disayangkan. Kemudian lagi-lagi STY mencadangkan Prof Haye. Ingat pas lawan Australia, Prof Haye kan main babak kedua. Baru permainan agak bagus tuh ketika Prof Haye masuk. Kenapa ini dicadangkan lagi gitu? Nah ini yang heran Prof Haye gitu. Lu bisa lihat lah ketika Prof Haye masuk di babak kedua lebih cair, aliran bola lebih jelas. Prof Haye itu ya, dia benar-benar di tengah, turun ke belakang, tiba-tiba ada di depan, umpan kiri, umpan kanan, itu bagus banget. Mengatur ritme permainan, bahkan gol juga kan dari Prof Haye. Itulah. Kemudian sangat disayangkan. Yang dari dua hal yang disayangkan, yang paling sayang banget adalah telatnya pergantian El Capitano. Sebelumnya maaf ya Bang Asnawi, tapi memang lo mainnya kurang banget pas lawan Cina. Gini, kita ngomongin Patinama sama Asnawi lagi ya. Gini, Patinama kan ada kesalahan tuh di babak pertama. Dia blunder lah, salah antisipasi, akhirnya gol. Itu kita bisa katakan itu kesalahan individu. STY paham tuh, Patinama lagi tidak perform, diganti. Nah ini kenapa El Capitano kita udah mah tidak perform, diberikan menit bermainnya terlalu lama. Kalau menurut gue telat diganti. Coba lu perhatikan lagi di babak kedua, serangan Indonesia tuh bertubi-tubi dari sudut kiri kan. Sudut emangnya tinju dari lini sebelah kiri. Sudut dari lini sebelah kiri. Ngomong-ngomong kesalahan individu, coba perhatikan Nathan Chowawow ya. Bener gak sih ngomongnya gitu? Nathan Chowawow ya. Nathan Chowawow, dia kan di babak pertama kurang bagus nih, tapi di babak kedua lihat progresnya meningkat, permainannya mulai bagus. Dia ke sebelah kiri, ganti posisi Sen Patinama, terus dari kiri. Nah, pemain Cina akan fokus ke kiri kan, atau di lini kanan pertahanan dia. Ketika diserang terus, coba perhatikan sesekali ketika mentok, mundur sedikit ke belakang, ke Prof Haye atau ke Bang J yang lagi overlap, langsung dari sini kan ke kanan. Ya, nah di sininya gagal lagi sama Asnawi. Ada suara gerinda lagi guys. Ya, selamat menikmati guys ya. Nah, ketika dari kiri mentok, kalau perhatiannya mentok, kalau tapi beberapa kali memang lolos kan. Nah, di sini ada Ragnar, Haji, Ivar juga kadang membantu ke sini. Ketika mentok, mundur sedikit, umpan ke tengah ke Prof Haye, dari Prof Haye atau Ivar Jenner atau Bang J pindah ke kanan. Nah di kanan ini sering mentok. Nah itu menurut gue terlalu lama proses itu. Harusnya Asnawi itu diganti ya, menit 60 65 itu harusnya diganti. Karena kan tiga pemain pengganti dari babak awal kedua, dari awal babak kedua kan. Nah harusnya dari babak kedua. Iya, benar. Harusnya memang padahal 4 sekalian gitu ya Asnawi diganti. Nah Asnawi itu padahal di menit 60 65 pun udah layak diganti lah sebetulnya. Masuklah Arhan Pratama. Ya memang betul, belum tentu Arhan Pratama pun ketika dimainkan dari menit pertama tampil bagus juga, betul. Tapi setidaknya pergantian Arhan Pratama itu sangat efektif. Nah kenapa itu tidak terjadi di menit-menit awal babak kedua gitu. Itu yang sangat disayangkan sih. Terus yes, itu pemain yang cukup pintar karena bener. Dia memanfaatkan menit permainan yang diberikan oleh pelatih. Walaupun dia diberikan menit bermain sedikit, tapi dia memaksimalkan. Itu betul. Catatan dari saya, dia sangat benar-benar memaksimalkan betul. Dan menjawab tantangan dari pelatih gitu. Betul, benar sekali guys. Itu yang tadi dimaksud di menit awal, pemain itu ketika diberikan menit bermain tampilnya harus benar, harus harus maksimal. Nah itu yang sangat disayangkan Sen Patinama, Asnawi dan teman-teman lain itu tidak bermain maksimal ketika diberikan kesempatan. Nah, ketika
ketika Asnawi diganti masuk Arhan, lu perhatikan ya, Rizky Ridho tuh kan kadang-kadang overlap kan, sampai tengah lapangan dia umpan ke Arhan tuh, Malik Rizaldi juga tuh, aduh itu bagus lagi Malik Rizaldi. Ketika Malik Rizaldi masuk sama Arhan, itu permainan sedikit berubah walaupun telat. Lagi-lagi ya guys, ingat, dalam dunia sepak bola itu tidak ada istilahnya seandainya. Seandainya Arhan masuk dari menit awal, seandainya Prof Haye tidak main dari babak pertama, seandainya ini itu, skor akhir adalah skor akhir. Ya tidak ada seandainya. Kalau ngomong seandainya ya udah mau gimana pun nggak bisa guys. Nah jadi harapan gue nih guys, semoga STY sudah harus STY sudah harus menemukan 11 pemain inti yang menjadi formasi baku. Udah itu terus kalau kata gue guys. Jadi ketika ada yang cedera, akumulasi kartu kuning, 1-2 aja. Jangan setiap pertandingan dirombak terus formasi. Itu yang sangat disayangkan. Kemudian yang lebih nyesek adalah timnas Indonesia kalah sama tim juru kunci dan tim yang secara kekuatan paling lemah di antara lawan yang lain. Itu yang disayangkan guys. Kita kalah sama timnas Cina yang notabene di atas kertas itu kualitasnya di bawah kita guys. Walaupun secara ranking FIFA, secara ranking FIFA memang di atas kita. Tapi wah ya Allah guys, babak kedua Indonesia tuh enak loh mainnya. Ya Allah, pengen ngomongin babak pertama mulu jadinya ya. Sebenarnya babak pertama pun bisa enak mainnya asalkan itu si pemain ini si pemain itu sentuhannya bener, positioningnya bagus lah. Lagi-lagi kan di sepak bola tidak ada seandainya. Nih, lihat ya statistik babak kedua. Shot 14 Indonesia, shot on target 6, possession 76 tuh. Gila. Cina itu nggak nyerang sama sekali guys. Martin Paes nganggur babak kedua. Bahkan pas akurasinya timnas Indonesia 83 loh. Total pas 602. Nah sekarang ada suara mobil guys. Ginilah kalau hidup bertetangga ya guys. Pas Indonesia 602, Cina cuma 194. Corner Indonesia 6, Cina cuma dapat corner 1. Nah dari hasil pertandingan semalam, Indonesia menempati posisi kelima di atas Cina 1 tingkat. Poinnya sama 3, tapi Indonesia unggul selisih gol. Kemudian yang disayangkan lagi apa coba guys? Hasil pertandingan lain yang bisa membuat seharusnya Indonesia bisa di peringkat kedua. Bahrain 0-0 lawan Arab. Bahrain kalau mau curang gak mungkin berani dong sama Arab. Oh no. dan surprisingly Australia bisa menahan imbang Jepang 1-1 di kandang sendiri, di kandangnya Jepang, dan bahkan Jepang bisa menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri guys. Jadi lagi-lagi pengen ngomong seandainya ya. Seandainya menang semalam guys, Indonesia kedua loh. Tapi apapun itu guys, peluang masih terbuka. Bahkan peluang langsung lolos pun masih terbuka guys. Masih bisa nih posisi kedua. Tapi apapun itu, mau posisi kedua, ketiga, keempat, yang penting bisa lolos lah ya. Syukur-syukur bisa di posisi kedua, amin. Sebelum gue tutup guys, ada statement dari tim bola-bolaan ya. Beliau bilang gini, Bapak Pemret bola-bolaan, beliau bilang gini. Gini. Nih, menilai timnas dengan mengkritik itu boleh, jelas, harus. Tetapi berdiri mendukung timnas itu tanpa batas. Bagus banget quotesnya nih, pasti orangnya nyengir-nyengir nih. Nah, jadi bagaimanapun kondisi timnas saat ini, seperti postingan Pak Erick Thohir terakhir yang di Instagram, akan dievaluasi. Ya semoga hasil evaluasinya benar. Kita sebagai netizen, tim apa disebutnya kalau fans timnas Indonesia, pendukung setia timnas Indonesia, tetap dukung. Jangan ngebully atuh guys, kasihan. Udah nggak musim.
Sen Patinama Instagramnya diserang, Asnawi Instagram diserang. Udah tuh guys, jangan begitu-begitulah. Udah satu dua aja nggak mengkritik. Udah jangan sampai diserang dan karunya. Udah kalau mau komen mah di postingan ini aja komen yang banyak. Di postingan Instagram bola-bolaan komen yang banyak. Nih di YouTube juga share yang banyak. Udah gitu aja. Saling support kita mah ya guys ya. Doakan timnas, dukung selalu timnas. Pertandingan selanjutnya 15 November, 1 bulan lagi ya pas ya. Lawan Jepang. Dilanjut beberapa hari kemudian lawan timnas Saudi Arabia. Mudah-mudahan juga permainan Indonesia dan pemain-pemainnya lebih baik lagi. Kayaknya Kevin Dick main ya. Mudah-mudahan. Berharap Kevin Dick main. Soalnya kan Bang Jay akumulasi. Bang Jay akumulasi ya? Iya. Oh, Ivar Jenner juga akumulasi guys. Nah, doakanlah mudah-mudahan tim bola-bolaan juga bisa ke GBK lagi. Nanti sampai ketemu di GBK guys. Dan kalau yang tadi Salfok sama jersey nih, bagus guys. Ini jersey Newcastle away tahun 98. Mau lihat namesetnya nggak? Boleh muter nggak? Pak Sutradara, boleh muter dikit. Nih namesetnya. Kelihatan? Nih, namesetnya Alan Shearer. Ya pokoknya kalau lo mau lihat koleksi jersey yang lain, mau beli jersey, jangan lupa mampir ke Instagram bola-bolaan. Silahkan lihat di highlightnya, itu koleksi yang masih available. Atau mungkin ada lagi mencari jersey spesifik atau jersey tertentu, request aja, siapa tahu kita bisa mengakomodir ya. Dan kalau mau lihat bola-bolaan versi lain, versi nyeleneh, bisa mampir ke TikTok bola-bolaan ya. Akunnya sama semua. Nah, karena udah terdengar azan, kita closing guys. Terima kasih untuk supportnya channel bola-bolaan. Sebentar lagi subscribernya udah mau banyak. Hatur nuhun semuanya. Yang mau kasih masukan nanti buat konten apa lagi, tulis di komen. Jangan lupa share. Dan yang paling penting subscribe guys, oke? Kalau kata YouTuber zaman dulu mah subscribe kita guys, biar kita lebih semangat lagi ngontennya. Kagak, intinya mah biar dapat duit. Astagfirullahaladzim. Hatur nuhun, terima kasih, thank you, kamsahamnida. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah, bye, assalamualaikum.